yang lurus ke sana kan? Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih semuanya. Malam. Malam, Romo Anton sudah masukkah? Selamat Selamat malam, malam. Romo. Malam, Malam, Bu Cici. Baik, sudah banyak yang hadir. Baik, Romo, Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, puji Tuhan, malam hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui virtual. Kita semua sehat walafiat dan penuh berkat. Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari perwakilan lingkungan, juga perwakilan seksi, Bapak Ibu Korbit, dan juga saudara-saudari dari Katekumen, ya ada kelas Paulus, kelas Maria, juga ada dari Katekumen Remaja. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dari seksi kerasulan Kitab Suci dalam acara Bincang Hangat bersama Romo Paroki kita, Romo Antonius Sulastiana PR. Nah, malam hari ini kita akan mengangkat tema menyikapi Ekaristi secara online. Bapak Ibu, apa saja sih yang akan dibahas dalam tema tersebut? Ya, terutama adalah tentang keprihatinan gereja yang muncul kemudian setelah diterapkannya PSBB terkait pandemi COVID-19 sejak bulan Maret tahun 2020. Cukup lama ya, sudah hampir setahun. Sudah setahun. Nah, pada saat itu keadaan memaksa kita untuk membiasakan hidup dengan kebiasaan baru. Ingat ya, himbauan stay at home, kemudian social distancing, protokol kesehatan ketat, dan pembatasan-pembatasan lain, apapun aktivitasnya, termasuk perayaan Ekaristi di gereja, yang kemudian juga harus memblokir kaum lansia, anak-anak, wanita hamil, agar merayakan Ekaristi hanya secara online saja, hingga keadaan membaik. Thank you. Tetapi keadaan membaik yang ditunggu-tunggu ternyata belum kunjung datang hingga saat ini. Sudah 1 tahun, sudah cukup lama, bahkan lama sekali. Hingga kebiasaan baru yang kita mulai dari Maret lalu, sudah mulai dirasa terbiasa atau bahkan nyaman bagi kita. Ya, hampir setiap kegiatan yang dilakukan online. Online lagi, dan seolah-olah kegiatan secara online menjadi satu-satunya pilihan yang paling tepat, sayangnya juga untuk Ekaristi. Tapi benarkah Ekaristi online sudah cukup atau sudah sama dengan Ekaristi offline? Nah, pertanyaan seperti ini mulai menggelitik penghayatan iman kita. Dan kemudian tidak salah ketika kita kemudian ingat akan ajaran Gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik, bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak dari hidup Kristiani. Hidup Kristiani adalah hidup yang tak dapat dipisahkan dari persekutuan dengan seluruh umat Allah. Nah, jika demikian, apakah misa online bisa menggantikan misa offline dalam segala keadaan? Nah,
Jika tidak, sanggupkah kita berjuang untuk keluar dari zona nyaman? Kita akan segera menemukan jawabannya, tetapi sebelumnya kita akan berdoa dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Nancy. Kami persilahkan Ibu Nancy. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Romo. Terima kasih. Malam. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau teduh di hadapannya, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kalau pada malam hari ini, kami Kau perkenankan berkumpul bersama, walaupun secara online. Kiranya Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dan secara khusus kami juga mau berdoa untuk pembicara kami malam hari ini, hamba-Mu Romo Anton yang sudah berkenan juga hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Kau kuasai pikiran, hati, lidahnya, sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang dia mau katakan, benar-benar yang berasal daripada-Mu saja. Dan juga kami mohon, bukalah hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga boleh mengaplikasikannya dalam keseharian kami. Beracaralah ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Nancy atas doanya yang akan yang membuka pertemuan pada malam hari ini. Kiranya saatnya sekarang kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mendengarkan pembahasan materi bersama Romo Anton. Tetapi sebelumnya ini barangkali sesuai tema yang kita angkat pada malam hari ini ya. Barangkali Romo juga pengen tahu di antara yang hadir ini, apakah semuanya sudah berani untuk misa offline. Nah, tolong chat. Kalau sudah berani chat, ketik angka 1. Kalau belum berani, masih ikut misa online, ketik chat 0. Ya, untuk beberapa detik kami tunggu chatnya. Tutup lagi ini. Api yang meredup dan menjadi penyemangat kita di masa sulit itu. Be brave, stay strong. God bless you. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Angka 1 yang sudah berani. Ada pertanyaan di chat ya, yang 1 yang sudah berani offline. Tapi ngomong. Apa sih? Terus itu barusan yang udah mencet offline. Bu Titi suaranya nggak ada, Bu. Bu Titi, Bu Titi, maaf mau di unmute dulu Bu Titi. Baik. Maaf Mas. Dari yang sudah hadir di sini, ternyata banyak yang sudah berani misa offline. Terima kasih semuanya. Kiranya pertemuan pada malam hari ini, pembahasan materi malam hari ini akan semakin menghangatkan semangat kita, dan kita juga akan berbagi kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum berani misa offline. Kita lagi kuis, loba.
Sehingga kemudian akan berani juga misa secara offline di gereja. Baik, kita akan lanjut masuk ke materi Romo. Namun seluruh mic mohon di-mute ya supaya materi yang disampaikan cukup jelas bagi kita. Dan nanti setelah sesi ada tanya jawab. Umat bertanya, Romo menjawab tentu saja terkait dengan tema pada malam hari ini. Dan tanya jawab nanti akan dipandu oleh Ibu Lili. Waktunya cukup panjang ya. Siapapun yang ingin bertanya dipersilahkan. Bisa secara langsung, tetapi juga bisa ditulis di kolom chat ya. Di sini nanti keburu lupa, ingat mau tanya tapi nunggu nanti jadi lupa ya, apa yang mau ditanyakan lupa. Jadi boleh ditulis juga di chat. Baik. Kepada Romo Anton, Romo selamat malam. Selamat malam. Waktu kami haturkan Romo. Silakan. Terima kasih. Tempat. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Yang biasa. Judulnya bincang-bincang ya. Ketika dia pendalaman kitab suci, tapi dalam bentuk bincang-bincang. Jadi ketika kita mengenai bincang-bincang, maka kita akan lebih banyak akan menggali secara bersama-sama mengenai situasi yang ada pada saat ini. Kita pakai ini file dulu ya, silakan. File ini semoga bisa membantu. Ya. Yang kita pada malam ini judulnya adalah iman yang bergeser, menyikapi sakramen Ekaristi online. Kayaknya judulnya itu menakutkan ya, iman yang bergeser. Ya. Tetapi kalau kita lihat ya sekarang nanti kita akan bersama-sama mengapa ada kata iman yang bergeser. Dan kemudian ada sakramen Ekaristi online next. Bahwa kalau kita lihat, kita itu kayaknya semuanya kaget ya pada situasi saat ini. Tahun 2019 kita itu hidup nyaman, aman, sentosa. Tidak ada masalah apa-apa. Semuanya adalah baik. Tapi tiba-tiba akhir-akhir tahun 2019 ada yang namanya COVID-19. Itu seakan-akan menjadi momok bagi kita. Semua orang menjadi takut, gereja juga menjadi takut. Awalnya ketika gereja kemudian ditutup, orang ada yang masih pro, ada yang kontra. Ada yang mengatakan, mengapa kok kita harus ya dengan COVID-19? Kita mempunyai Tuhan. Sebaiknya kita tetap berada di dalam situasi yang sama aja, asal beriman. Tetapi ketika sudah ditelaah lebih lanjut, ternyata memang mau tidak mau, memang kita masuk dalam suatu masa di mana masa yang tidak pernah kita duga. Ketika saya masih muda, saya nggak tahu sekarang masih muda atau enggak tahu. Mungkin masih muda. Ketika masih muda, orang pernah berkata, Romo boleh enggak kita kalau misalkan pengakuan dosa lewat telepon? Saya mengatakan tidak ada. Romo sah enggak kalau kita misa lewat televisi? Saya mengatakan waktu itu tidak sah. Tetapi mulai tahun 2000 tiba-tiba ada COVID-19. Dan gereja kemudian menutup, termasuk juga paroki kita, Gereja Santo Paulus pun meniadakan misa di dalam gereja. Kita kemudian menetapkan bahwa segala sesuatu kita gunakan online. Dalam satu sisi, online itu bisa menjadikan sebuah ancaman. Tetapi dalam satu sisi, itu juga bisa menjadi berkat. Kita lanjutkan dulu. Pertama-tama ada misa online. Orang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan misa online? Misa online tentu bukan ditetapkan secara resmi bahwa ini adalah misa online yang masuk
ditentukan karena ada perbaikan zaman, di mana kita sudah memulai zaman yang baru, dan kemudian ada media sosial yang membuat kita merasa maju dengan adanya internet. Misa online itu ditentukan karena tanggapan situasi adanya virus yang berbahaya, virus yang bisa sangat mudah untuk menular. Sehingga harus ada social distancing, ada kemudian harus pakai masker, rentan untuk usia-usia tertentu, rentan untuk penyakit atau kondisi tertentu. Maka diadakan misa online. Awalnya misa online itu misa yang online yang mutlak, di mana yang hadir hanya petugas-petugas gereja. Tetapi kalau nggak salah mulai bulan September, kemudian dibuka bahwa kita sekarang ada misa offline, ada misa online dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Ada pembatasan jumlah, bahwa di dalam gereja yang diperbolehkan hadir hanya 30% saja dari kapasitas gereja. Pada waktu itu pernah diperdebatkan, mengapa kok tidak 40, mengapa kok tidak 50, tetapi menurut aturan pemerintah waktu itu kita ditentukan 30% saja. Jadi misa online ini diadakan menjadi sebuah tanggapan akan sebuah situasi. Ya, pada waktu September itu mulai dibuka kembali, ada satu pertanyaan, apakah kemudian umat akan berbondong-bondong untuk merayakan Ekaristi atau tidak? Bayangan kami dalam tim pastores, para pastor yang ada di paroki, kami ketakutan jika ketika misa dibuka, orang kemudian akan berbondong-bondong ke gereja. Tapi ternyata apa? Setelah beberapa lama gereja ditutup, kemudian gereja dibuka dengan berbagai pembatasan. Ternyata harapan itu tidak ada. Umat yang datang tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan. Sekarang kita kembali kata misa online. Idealkah misa online sebagai sebuah perayaan Ekaristi? Kita masuk dulu kepada dokumen gereja, yaitu Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium artinya konsili suci. Salah satu yang dibahas dalam konsili suci ini yaitu berkaitan dengan perayaan Ekaristi. Saya tidak mengutip semuanya, sebenarnya kalau kita lihat nomor 48 ini panjang. Tetapi kalau saya kemudian kutip semuanya akan memenuhi dan menjadi membosankan karena tulisan yang banyak. Saya dari angka nomor dalam artikel nomor 48 ini saya kutip 2, yaitu dikatakan, maka dari itu gereja dengan susah payah berusaha jangan sampai umat beriman menghadiri misteri iman itu sebagai orang luar atau penonton yang bisu. Jadi dalam perayaan Ekaristi, orang itu tidak hanya hadir dan kemudian melihat ada yang namanya imam di depan yang memimpin misa, melihat misa, menikmati misa. Tetapi setiap orang yang merayakan Ekaristi atau misa, maka secara aktif dia akan terlibat di dalam perayaan Ekaristi itu. Ketika ada jawaban-jawaban untuk menjawab sapaan-sapaan yang diberikan oleh pastor pemimpin misa, maka umat juga diharapkan untuk aktif terlibat. Saya itu ingat pada waktu saya misa di salah satu stasi, namanya stasi Losari, itu sekarang masuk stasinya Ciledug. Ada satu peristiwa yang bagi saya sesuatu yang menarik. Umat sangat terlibat di dalam perayaan Ekaristi itu. Dan pada saat itu, bagaimana umat benar-benar ingin
menikmati misa, melakukan misa. Tetapi ya mungkin karena ada suatu keterbatasan, ketika mereka misa ada nyanyian-nyanyian dan lain sebagainya, dan saya menyukai, tetapi suka tapi bingung. Sukanya gini, semua orang ikut nyanyi dan nyanyinya keras-keras. Tetapi ketika saya ingin ikut nyanyi, saya nggak bisa ikut nyanyi. Padahal dari buka, silakan kita membuka puji syukur nomor 480. Saya buka, benar nggak sih 480? Kira ngawur aja. 480. Kemudian teksnya betul, lagunya betul, notnya ada. Tetapi ketika mulai saya menyanyi, antara not dengan apa yang dinyanyikan itu ternyata beda. Mereka nyanyi kemana dan sebagainya, nyanyinya keras sekali. Tetapi saya mengatakan, wah ini hebat sekali. Kenapa? Hebatnya itu bukan karena mereka bisa menyanyi benar, enggak. Hebatnya itu karena mereka mau terlibat di dalam perayaan Ekaristi secara aktif. Meskipun notnya kemana, lagunya kemana, tetapi saya menyukai situasi itu. Ya, jadi kehadiran orang di dalam Ekaristi adalah kehadiran untuk benar-benar datang merayakan Ekaristi, bukan hanya badannya, bukan hanya menonton, tetapi sungguh terlibat. Kemudian yang kedua, hendaknya sambil mempersembahkan hostia tak bernoda, bukan hanya saja melalui tangan imam, melainkan juga bersama dengannya. Ini menjadi suatu masalah ketika kita merayakan Ekaristi Kudus di dalam online. Sebenarnya ada aturan-aturan yang saya yakin diikuti oleh umat ketika mereka merayakan misa online. Mereka menempatkan sebuah altar kecil, dipasang lilin, kemudian ada patung Bunda Maria, ada salibnya, lilinnya dikasih bunga dan sebagainya, dan indah betul sebagai sebuah altar. Mereka mempersiapkan diri dengan pakaian yang bagus dan lain sebagainya. Tetapi apakah mereka itu betul-betul sudah bisa dikatakan merayakan Ekaristi secara sempurna? Karena kalau mereka merayakan Ekaristi secara sempurna, bukan hanya sekedar mereka datang melihat. Memang kalau kita melihat misa online sampai saat ini tetap diadakan, itu hanya untuk sebenarnya melayani orang-orang yang ada satu keterbatasan sehingga tidak diperbolehkan untuk merayakan Ekaristi secara bersama-sama di dalam gereja. Seperti tadi sudah disebutkan, mereka yang hamil, mereka yang mempunyai penyakit jantung parah, mereka yang mempunyai penyakit darah tinggi, mereka yang usianya ada satu batasan tertentu. Kalau di paroki Paulus itu antara 10 sampai dengan 65 yang boleh merayakan. Berarti sebenarnya misa online tetap diadakan lebih memfasilitasi mereka-mereka yang memang tidak diperbolehkan untuk datang ke gereja. Kalau di paroki kita sebenarnya sebanyak apa sih orang-orang yang sebenarnya diperbolehkan untuk merayakan Ekaristi? Memang masih ada bertanya-tanya, masih ada satu dugaan-dugaan tidak datang ke gereja karena apa? Apakah karena ada satu keterbatasan yang membuat mereka tidak boleh ke gereja? Ataukah karena ada satu kenikmatan ketika mereka lebih nikmat di rumah untuk merayakan Ekaristi? Kalau di gereja mereka harus membutuhkan waktu. Mereka harus kemudian duduk di satu tempat, harus sopan dan lain sebagainya. Ketika mereka merayakan Ekaristi di rumah, ada yang memang benar-benar mempersiapkan seakan-akan mereka berada di dalam gereja. Tetapi mungkin ada hal-hal yang alasan lebih praktis misa di rumah dibandingkan misa di gereja. Bukankah dalam Ekaristi itu juga dimuatkan mengenai komuni-komuni batin.
Apakah komuni batin itu sama dengan komuni ketika kita menyambut tubuh Kristus? Ya, selanjutnya, next, kita lihat. Oke, kemudian yang nomor 55, dianjurkan dengan sangat partisipasi umat yang lebih sempurna dalam misa dengan menerima tubuh Tuhan dari kurban itu juga sesudah imam menyambut komuni. Ya, kalau kita mengatakan Ekaristi adalah sebuah sakramen. Sakramen itu perjumpaan antara Tuhan dan manusia. Tuhan yang hadir secara utuh. Perjumpaan macam apa yang terjadi di dalam perayaan Ekaristi? Perjumpaan di dalam sakramen, masing-masing sakramen pasti akan berbeda. Ketika kita berbicara mengenai sakramen baptis, maka perjumpaan yang terjadi adalah perjumpaan antara Tuhan dan manusia, di mana Tuhan memberkati manusia, membaptis manusia, dan mengangkat manusia menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam sakramen pengakuan dosa, Tuhan yang hadir menyapa manusia, hadir sebagai Allah yang Maha Rahim, memberikan berkat pengampunan kepada manusia, dan kemudian manusia kembali kepada jalan Tuhan. Dan dalam sakramen Ekaristi, Tuhan hadir di dalam kenyataan situasi yang nyata. Tuhan hadir memberikan dirinya, dan diri yang sesungguhnya itu terwujud di dalam bentuk perayaan Ekaristi yang berpuncak pada penerimaan tubuh Kristus. Maka sebuah sakramen Ekaristi akan menjadi sempurna jika seseorang itu sungguh menerima tubuh Kristus dan memakannya. Ada perjumpaan yang benar-benar pribadi antara manusia dengan Tuhan. Perjumpaan ini pasti akan membuahkan sebuah pengalaman tersendiri antara Tuhan dan manusia, dan pasti akan sungguh-sungguh mempengaruhi manusia di dalam sikapnya terhadap Tuhan dan sesama. Kemudian dalam artikel nomor 56 dikatakan, maka konsili suci dengan sangat mengajak para gembala jiwa supaya mereka dalam menyelenggarakan katekese dengan tekun mengajarkan agar umat beriman menghadiri seluruh misa termasuk pada hari Minggu dan hari raya wajib. Jadi perayaan Ekaristi seperti diungkapkan oleh Bu Titik tadi menjadi puncak dan pusat iman orang Katolik. Mengapa dikatakan pusat dan puncak iman Katolik? Karena di dalam perayaan Ekaristi ada unsur kesembuhan, ada unsur pertobatan, dan yang lebih penting ada unsur perjumpaan pribadi antara manusia dengan Tuhan melalui kehadiran Hosti suci yang diterima oleh manusia, oleh kita sekalian. Pernah di dalam perbincangan santai ketika kita berbicara mengenai online dan juga ibadat biasa. Ketika orang hanya beribadat tanpa menerima komuni, pertanyaannya apa bedanya Ekaristi dengan sebuah ibadat? Ekaristi menjadi khusus ketika dalam Ekaristi itu karena kita menerima tubuh Kristus. Kalau ibadat biasa, kita berdoa, tetapi kita tidak menyambut tubuh Kristus. Bukankah kita sudah ada komuni batin? Seperti saya katakan tadi, komuni batin bukan komuni yang sesungguhnya. Ini mengapa waktu itu ditentukan kita diperbolehkan menerima komuni itu karena sebuah keadaan situasi darurat di mana memang tidak boleh ada perayaan Ekaristi di dalam gereja. Maka ketika seseorang diperbolehkan untuk merayakan Ekaristi, maka hendaknya
dia hadir di dalam gereja untuk menyatukan diri bersama-sama di dalam satu gereja yang kudus bersama dengan umat-umat yang lain dan tentunya bersama dengan Tuhan untuk menyambut komuninya. Next. Oke. Nah, sekarang kita melihat pernyataan pesan Paus Fransiskus. Ya, saya bacakan semuanya dulu. Dikatakan, relasi seseorang dengan Yesus harus intim, personal, tetapi dalam sebuah persekutuan. Keakraban seseorang dengan Yesus Kristus tanpa persekutuan, tanpa ekrasi, tanpa umat Allah yang berkumpul bersama, dan tanpa komuni kudus itu berbahaya. Berbahaya karena umat bisa mulai menghidupi relasi dengan hanya demi diriku sendiri dan terpisah dari umat Allah yang lain. Apa yang dikatakan oleh Bapak Paus ini, itu sudah dikatakan sejak awal diadakannya misa online. Sejak 17 April 2020. Berarti sudah hampir 1 tahun yang lalu ketika gereja bersama-sama, ayo kita misa online. Dan Bapak Paus sebenarnya sudah mulai membaca. Ada sesuatu bahaya ketika orang kemudian lebih mementingkan dan mengatakan bahwa misa online bisa menggantikan misa bersama di dalam gereja. Ketika orang kemudian mengatakan misa online bisa menggantikan sakramen Ekaristi secara penuh, maka Bapak mengatakan itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Persekutuan sebagai jemaat Allah itu tidak ada di dalam misa ini. Orang mengatakan, oke, kami misa secara bersama-sama. Tetapi apakah kita secara real, secara nyata itu berada bersama-sama atau tidak? Kita berada di tempat yang satu, kita berada di tempat yang lain tanpa ada perjumpaan. Maka di teks yang selanjutnya dikatakan bahwa para rasul pun berkumpul di meja perjamuan sebagai tanda sebuah persekutuan. Selalu ada komuni kudus di sana, ada roti. Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, dalam bab 2 ayat 46, mengenai cara hidup jemaat yang pertama, mereka adalah dalam ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kebersamaan di dalam satu gereja, gereja yang kudus. Gereja itu bukan hanya saya sebagai gereja, tetapi gereja adalah persekutuan jemaat Allah yang hidup. Next. Sekarang kita melihat perjalanan Emmaus. Perjalanan Emmaus itu seringkali diartikan sebagai satu bentuk perayaan Ekaristi. Ini bacaannya cukup panjang, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 27. Kalau kita mencoba melihat apa betul sih perayaan Ekaristi ini diambil inspirasinya salah satunya berasal dari peristiwa di Emmaus. Perjalanan di Emmaus itu terjadi karena ada kematian Yesus. Yesus telah mati disalib. Sebenarnya mereka telah mendengar bahwa Yesus telah mengalami kebangkitan. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Maka kematian Yesus yang dianggap Yesus sebagai guru, nabi, yang akan memberikan harapan di masa yang akan datang, dan kini telah pergi membuat mereka kecewa. Mereka bertanya-tanya, buat apa saya ada di Yerusalem ini? Buat apa saya tetap menjadi pengikut Tuhan? Maka mereka kemudian kembali ke Emmaus dari kota Yerusalem. Next. Ya.
Di dalam perjalanan itu, mereka kemudian saling berbincang-bincang antara Yesus dengan dua murid Emmaus ini. Di dalam perjalanan ini, Yesus bercerita mengenai siapakah dirinya. Yesus juga bercerita dan mereka saling bercerita mengenai adanya kebangkitan dari kematian oleh karena Yesus. Mereka merasa hatinya berkobar-kobar, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka masih melihat Tuhan itu adalah orang yang searah dengan mereka dalam perjalanan mereka. Hati mereka tertutup. Mereka tahu Tuhan, tetapi mereka tahu orang itu dan mereka tahu tentang Tuhan, tetapi mereka tidak mampu melihat Tuhan. Apa yang ada dalam diri mereka, mereka berbicara masih dengan alat pikir mereka, belum sampai pada hati mereka. Pada satu titik akhirnya mereka harus berpisah. Yesus ingin pergi melanjutkan perjalanannya. Tetapi mereka menahan. Silakan datang ke tempat saya. Kita makan bersama. Ya, pada waktu Yesus duduk makan bersama mereka, Yesus mulai mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Dan pada saat itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Tuhan. Sesuatu yang sangat istimewa. Maka apa mereka bisa mengenal Tuhan? Bukanlah mereka sudah mengalami perjalanan yang panjang dari Yerusalem ke Emmaus. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Pada saat itu ada satu perjumpaan pribadi, benar-benar pribadi. Dan mereka kemudian seakan-akan dibukakan oleh Tuhan karena perjumpaan itu. Dalam pengalaman-pengalaman yang ada di dalam kitab suci, itu juga kita temukan bagaimana perjumpaan-perjumpaan pribadi itu telah membuat mata murid-murid itu terbuka. Kita bisa melihat ketika Maria datang ke makam Yesus. Maria tidak mengenal siapakah Yesus. Mereka menduga Yesus itu adalah seorang tukang kebun. Maka Maria bertanya, di mana Yesus engkau sembunyikan? Tetapi ketika Yesus memanggil Maria, ketika Yesus memanggil Maria, ada sentuhan pribadi yang membuat hati Maria itu terbuka, matanya terbuka, dan kemudian mengatakan, Rabi, Rabi. Sehingga mereka merasakan ini Yesus. Ada satu relasi pribadi, perjumpaan pribadi antara Maria dengan Yesus. Demikian juga kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang lain, ketika ketika Yesus berada di tengah Danau Galilea dan kemudian ada badai, dan pada saat itu mereka sangat ketakutan. Dan ketika mereka ketakutan, kemudian Yesus datang dan mereka mengatakan itu hantu. Tetapi Yesus mengatakan jangan takut, inilah aku. Dan ketika mereka melihat guru, ketakutan mereka kemudian hilang. Dan Petrus pun kemudian berkata, bolehkah aku turun datang kepadamu? Ada satu kekuatan di dalam diri Petrus untuk datang kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus memperbolehkan dan ketika berjalan di atas air, mulai ketidakpercayaan dalam diri Petrus, dan Petrus pun mau tenggelam dan kemudian ditolong oleh Yesus. Atau peristiwa-peristiwa yang lain, relasi pribadi, perjumpaan pribadi antara Yesus dengan muridnya. Ketika Yesus disesah, ditangkap, dan kemudian Petrus menyangkal bahwa dia adalah murid Tuhan. Ketika ayam berkokok
3 kali. Kemudian Yesus melihat Petrus. Tatapan mata Yesus beradu dengan tatapan mata Petrus. Pada saat itu juga Petrus mengenal dan kemudian sadar bahwa Yesus pernah berkata, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Relasi-relasi pribadi inilah yang terbangun di antara para murid. Relasi pribadi antara Tuhan dengan murid-muridnya. Maka relasi pribadi ini, yang sangat pribadi ini, yang kemudian ingin Yesus tetap angkat, terutama di dalam perayaan Ekaristi. Ketika kita menyambut Yesus, ketika kita menerima komuni kudus, menerima tubuh Yesus, kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menyapa kita. Ketika ada misa kemarin dengan para lansia dalam Rabu Abu, saya berjumpa dengan beberapa orang ibu yang kemudian memberikan satu kesaksian. Mereka menangis. Mereka menangis. Mengapa mereka menangis? Karena sudah lama mereka tidak boleh ke gereja. Kalaupun mereka terima komuni, mereka terima komuni di rumah. Tetapi pada kesempatan itu, Paulus kemudian membuka diri, silakan datang ke gereja untuk menyambut, menerima abu pada masa Rabu Abu. Dan ketika mereka menyambut komuni kudus, mereka merasakan luar biasa. Tuhan Yesus, luar biasa Tuhan Yesus. Mereka merasakan inilah perjumpaan pribadi antara Tuhan dan umatnya. Jadi kalau kita merayakan Ekaristi, ketika kita menyambut tubuh itu bukan hanya kita sambut, bahwa kita menyambut komuni, kita menyambut hosti, tetapi pada saat itu ada perjumpaan pribadi yang sangat-sangat mendalam antara Yesus dengan anak-anaknya, dengan umatnya. Dalam perjumpaan pribadi inilah yang membawa orang mengalami kerinduan, yang membawa orang merasakan inilah Tuhan yang mencintai, dan juga membawa orang untuk selalu percaya kepada Tuhan Sang Penyelamat. Maka mungkin kita akan bertanya kembali, apakah kita yang sebenarnya diperbolehkan untuk merayakan misa offline, apakah kita masih puas hanya misa online saja? Karena dalam misa online, kita tidak mengalami perjumpaan yang sangat-sangat pribadi antara kita dengan Tuhan. Kita tidak menyambut tubuh yang sesungguhnya, yang sudah Tuhan tawarkan kepada kita. Jangan kita kemudian iman kita digeserkan oleh karena sebuah kemudahan-kemudahan. Bahwa kita tidak membutuhkan waktu banyak untuk datang ke gereja. Jangan kita hanya mencari mudahnya saja, lebih mudah misa di rumah daripada misa di gereja. Atau bahkan ada yang mengatakan lebih mudah pakai celana pendek juga boleh kok, pakai kaos juga boleh, kan nggak ada yang lihat. Romonya ketika misa juga nggak ngelihat saya. Apakah sedemikian murahnya sebuah Ekaristi di dalam hidup kita sebagai orang Kristiani? Tadi dikatakan Ekaristi adalah salah satu puncak kehidupan orang-orang Katolik. Apakah yang dinamakan puncak itu kemudian lebih murah oleh karena kehendak-kehendak kita pribadi? Kita harus tetap melihat Ekaristi Kudus adalah kekuatan kita. Sejauh kita memang diperbolehkan untuk merayakan Ekaristi ke gereja, datanglah ke gereja. Sambutlah Tuhan. Temuilah Tuhan secara pribadi dan nanti kalian akan merasakan Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Cinta. Mungkin ini saja dulu, nanti kita bisa perluas dengan pengalaman-pengalaman kita. Jangan takut untuk bertanya. Ada pro dan kontra, silakan saja. Mungkin ada juga yang mengatakan yang selama ini online ternyata ada nilai-nilai positif yang didapat. Mungkin.
silakan. Saya tidak akan kemudian memulai, kalau saya mulai sudah selesai. Tetapi silakan kita gali secara bersama-sama. Ya, Saya terima kembalikan kasih. kepada Ibu Titik atau siapapun juga. Silakan. Ya, terima kasih Romo. Oke, untuk Bapak Ibu tadi kami lihat di chat ada yang jawabannya ada 14 orang, 44 menjawab 1, tapi itu berarti belum semua menjawab ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang jawabannya 0, yang belum berani datang ke gereja secara fisik ya, yang belum berani untuk ikut sakramen Ekaristi secara offline, setelah dengerin Romo barusan nih, kira-kira sudah berani belum? Kalau udah berani boleh diketik di chatnya siap. Coba kita lihat apakah hasil ngedengerin Romo barusan tuh ada ini nggak? Ada perubahan nggak? Oke, good. Ada yang jawab siap, sudah. Untuk mereka yang memang bisa ya, untuk mereka yang memang memenuhi syarat. Oke, sudah ada perubahan nih. Berarti kalau Bu Novi ini sudah selalu offline nih. Yang lain? Yang tadi jawab 0, apakah sudah mulai tercerahkan? Oh ya, saya berani deh sekarang. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Untuk Bapak Ibu yang tadi menjawab 1, saya sudah berani untuk ikut sakramen Ekaristi secara offline. Pertanyaan Romo juga pasti, apakah teman-teman, Bapak Ibu semua sudah siap mengajak teman-teman untuk bersama-sama datang, berkumpul dengan umat Allah yang lain, membangun relasi pribadi dengan Allah? Apakah teman-teman yang tadi menjawab 1, yang sudah berani misa offline, mau mulai mengajak teman-teman sekitar untuk bersama-sama berkumpul dengan umat Allah yang lain untuk membangun relasi pribadi dengan Allah? Oke, ada beberapa jawaban-jawaban yang nanti mungkin bisa ditanyakan. Untuk yang masih ragu-ragu ya, pertanyaan boleh langsung ditanyakan melalui chat boleh, atau langsung angkat tangan boleh. Tadi saya sudah lihat ada yang raise hands. Sebentar. Oh, hilang lagi raise hands-nya. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau belum bertanya, saya dulu ya. Saya dulu nanya deh, Romonya mana ya? Sebentar, saya kehilangan wajah Romo nih. Hai. Kenapa spotlight-nya hilang? Oke, saya mau berangkat dari judul. Di dalam judul slide-nya Romo itu kan ada tulisan pergeseran iman. Dan di iklannya, di e-flyer-nya juga pergeseran iman. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pergeseran iman? Imannya nggak bergeser kok, saya masih tetap Katolik. Saya masih meyakini semua ajaran Katolik. Jadi imannya sih nggak bergeser, cuman kayaknya kok misa online lebih nyaman. Bisa, ini yang saya dengar dari teman-teman ya, bisa milih romonya, bisa pilih jamnya, lebih fleksibel. Terus kalau misa di rumah bisa deket-deketan, karena kalau sekarang misa di gereja nggak boleh deket-deketan, mau jauh-jauhan katanya. Gimana tanggapannya, Mo? Oke, yang saya maksud dengan pergeseran iman itu, yaitu kita mulai memindahkan. Jadi kalau misalkan gini, ketika kita misa dalam perayaan Ekaristi, kita itu bisa katakan tadi dalam perayaan Ekaristi itu ada perjumpaan. Perjumpaan, dan ini perjumpaan itu menjadi sebuah kerinduan. Ya, saya pernah berjumpa dengan 2 orang ibu-ibu di daerah ini, di daerah Indramayu. Saya lupa stasiunnya mana. Pada waktu itu saya bisa di situ. Ketika saya berjumpa dengan ibu-ibu itu, saya tanya, Ibu, udah datang gereja, hebat. Ini gerejanya masih ada setengah jam lagi loh. Ya Romo, kami kan rumahnya jauh. Loh, rumahnya mana? Kami tadi berjalan 2 jam Romo. 2 jam untuk sampai ke gereja. Saya takut telat gitu ya. Memang misalnya diadakannya itu sangat siang. Kalau enggak salah kita mengadakan misal jam 11 siang. Itu karena mengantisipasi itu. Karena ada ibu-ibu, ada 2 orang ibu yang rumahnya itu jauh, sehingga kalau misalnya kita mengadakan misa sore atau sore, sehingga mereka akan kemalaman untuk pulang ke rumah.
Tetapi saya melihat ini loh, sebuah perjuangan seorang ibu yang merayakan Ekaristi. Hanya mereka tidak mau kemana-mana. Mereka datang berjalan 2 jam, merayakan Ekaristi. Setelah Ekaristi selesai, mereka pulang lagi jalan kaki 2 jam lagi. Ini iman yang luar biasa, yang belum tentu kita temukan di tempat-tempat yang lain. Mereka untuk merayakan Ekaristi itu mereka harus berjuang, benar-benar berjuang. Dan saya ketika saya tugas di Cilacap, Jawa Tengah, pada waktu itu saya tugas di salah satu stasi yang namanya Jeruk Legi. Jeruk Legi dengan dengan kota Cilacap itu jaraknya cukup jauh, dan ada suami istri yang rumahnya masih jauh dari pusat stasi. Tetapi Bapak Ibu ini tidak bisa naik kendaraan. Kalau naik kendaraan pasti mabok. Sehingga mereka merayakan misa biasanya hanya Natal dan Paskah. Mengapa mereka Natal dan Paskah? Karena mereka berjalan kaki dari rumahnya sampai ke gereja. Ada perjuangan yang mereka usahakan, upayakan supaya mereka bisa merayakan Ekaristi. Karena ada satu kerinduan benar-benar di dalam diri mereka. Biasanya kalau misalkan Natal, mereka tanggal 23 sudah datang, kemudian mereka menginap di gereja, disediakan oleh gereja, menginap di sana, setelah misa tanggal 25, mereka baru pulang. Demikian juga ketika Paskah, mereka Kamis pagi atau Rabu mereka sudah sampai, kemudian mereka menginap di sana 3-4 hari, mereka baru pulang. Ini iman yang luar biasa. Karena mereka merindukan bahwa di dalam perayaan Ekaristi itu ada perjumpaan dengan Tuhan dan mereka merindukan untuk menerima Tuhan. Nah, saya katakan ada satu pergeseran iman. Mengapa saya katakan pergeseran iman? Bahwa ternyata kita sudah mulai mengatakan, misa itu tidak sangat penting. Yang penting saya berdoa saja. Yang penting saya merayakan Ekaristi. Ya. Kamu udah merayakan? Udah Romo merayakan Ekaristi. Di mana kamu merayakan Ekaristi? Tadi Romo saya merayakan Ekaristinya di Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta. Mengapa? Bukan kemudian saya tidak mengatakan itu salah atau tidak. Tetapi kemudian memudahkan, padahal mereka bisa pergi ke gereja, entah gereja apapun juga, karena mereka masih mampu. Tidak ada halangan apapun juga ketika mereka bisa pergi ke gereja. Memang kalau saya lihat ini, beberapa memang ada orang yang tidak bisa gereja karena penyakit. Oke, memang itu memang tidak diperbolehkan untuk pergi gereja. Ada satu halangan yang membuat mereka tidak bisa pergi ke gereja. Ada juga halangan-halangan yang lain. Tapi kalau sebenarnya gini, kalau kita di gereja Paulus sendiri, orang mengatakan orang yang dari luar paroki Paulus itu cukup ketat di dalam protokol kesehatannya. Masuk, ban mobil disemprot, ban motor disemprot, kemudian orang balik periksa, dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya pada waktu merayakan Ekaristi. Pada hari-hari biasa pun orang yang masuk ke wilayah gereja pun akan diperlakukan yang sama. Harus ikut protokol. Gereja bukan kemudian juga menantang Tuhan. Wah, silakan datang, pokoknya datang gereja akan diberkati, semuanya akan dilindungi. Tidak. Tuhan memberikan kepada kita akal, budi, pengetahuan, di mana kita tetap harus bersikap baik. Maka ketika kita mengatakan iman yang bergeser tadi, kita lebih lebih mengutamakan satu kenikmatan adanya kemudahan di dalam Ekaristi online, sehingga kita tidak mau memperjuangkan sebuah iman yang sebenarnya harus kita perjuangkan untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Pergeseran imannya yang saya maksudkan adalah seperti itu. Kita lebih menduakan Tuhan demi alasan-alasan kemapanan dan kenyamanan kita. Itu Ibu Lili. Terima kasih Mo. Jadi bisa disimpulkan bahwa pergeseran iman yang dimaksud di sini bukan berarti nggak Katolik lagi, ya Mo, tapi apakah ya mungkin kita semua bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kita mau berjuang untuk
iman itu? Apakah kita malah sibuk dengan mencari alasan demi kenyamanan pribadi? Mungkin itu ya, Mo? Ya. Di chat ada beberapa pernyataan, sebenarnya bukan pertanyaan, pernyataan. Ada sebagian yang masih belum berani karena di rumah ada lansia, di rumah ada anak kecil juga yang belum bisa ditinggalkan. Kemudian, tapi ada juga yang menanggapi, ini kebetulan teman saya yang memang di rumahnya ada lansia tapi beliau tetap ke gereja. Jadi mungkin itu yang harus dipertimbangkan ya, Mo, bagaimana kita memperjuangkan iman. Gimana caranya seperti umat yang tadi jalan 2 jam juga mereka jalanin gitu. Jadi kita harus bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap untuk berjuang untuk iman kita. Gitu ya, Mo? Ya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, mungkin silakan boleh langsung raise hands. Kalau Bapak Ibu nggak nanya, nanti Bapak Ibu yang ditanya, dites. Tadi ngedengerin nggak gitu. Jadi mendingan nanya. Segera bertanya, nggak ada yang raise hands nih. Kayaknya pengen ditanya, mau pengen dites. Ini kalau sebenarnya di policy ya. Oh, ada, mau ada dulu mau yang nanya, mau. Romo mau ngomong dulu, silakan. nanya dulu. Oke. Tanya dulu aja. Silahkan, Pak Cun Cun. Oke, terima kasih, Ci Lili. Selamat malam, Romo. Malam. Gini, Mo, saya melihat Gereja Katolik itu sangat supel dengan adanya misa online. Namun ketika misa offline dibuka lagi kan hasilnya nggak begitu mengembirakan kan ya, begitu kata Romo kan. Nah, yang saya lihat, saya juga melihat kebetulan rumah saya sebelah adalah masjid. Nah, saya melihat mereka sangat militan sekali, walaupun COVID 2020 ada COVID, masjid itu tetap penuh. Nah, padahal kita lihat gereja Katolik sendiri sudah mulai misa online. Terus gereja juga sudah takut untuk melakukan misa offline. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana pandangan Romo tentang itu? Apakah gereja Katolik yang kurang tegas ketika misa offline itu dibuka, ternyata umat itu banyak yang nggak datang. Berbeda dengan para muslimin dan muslimat yang datang ke masjid. Entah mereka, saya juga bingung ya, entah mereka nggak peduli, atau mereka lebih menjunjung atas nama agama, entah mereka dalam tanda kutip tidak menghiraukan adanya COVID itu, saya nggak tahu. Tetapi yang saya lihat bahwa yang namanya sholat itu kan wajib di masjid. Bagi orang muslimin itu wajib. Tetapi bagi orang Katolik, misa pun sebenarnya adalah wajib. Minimal kan 1 minggu 1 kali ya, begitu ya, Mo. Nah, kenapa kok hasilnya bisa beda gitu? Saya mau nanya itu aja, Mo. Terima kasih. Oke. Saya tiba-tiba melihat sesuatu yang bagus ini dari Dim yang di chat. Sebelum saya menjawab ke situ ya, saya selalu misa offline. Semenjak gereja dibuka, buah hikmat dibandingkan online. Saya pikir ke pasar aja saya berani belanja, apalagi gereja, siapa takut. Ya. Sesuatu yang ini juga menjadi permenungan kami juga. Mengapa ketika orang itu ke pasar, ke mall, mereka tidak pernah takut loh. Mereka bisa kemudian buka masker loh. Tetapi ketika mereka ke gereja, mulai mereka menuntut macam-macam. Nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan lain sebagainya. Jadi militansi.
militansi iman. Sebenarnya yang saya lihat bukan masalah gereja mau berbuat tegas atau tidak. Mungkin yang dimaksud tegas adalah gereja menutup misa online. Tetapi kalau gereja menutup misa online, maka masih ada umat yang memang tidak diperbolehkan untuk merayakan Ekaristi secara offline. Ya tadi ada anak kecil, ada orang tua, ada yang sakit, dan lain sebagainya. Mereka juga umat yang membutuhkan pelayanan-pelayanan sakramentali. Ya. Sehingga sebenarnya ketika kita itu mengadakan misa online, itu diperuntukkan mereka yang tidak mampu pergi ke gereja karena situasi-situasi tertentu. Atau mungkin kalau kita lihat di gereja-gereja lain, itu bukan hanya sekedar bahwa mereka itu tidak diperbolehkan, tetapi ada giliran. Misalkan di Majalaya itu ada stasi Majalaya, kalau salah ada 5 lingkungan ya. Ada lingkungan kemudian dibagi, minggu ini lingkungan mana, minggu depan lingkungan mana, selalu dibagi. Ada yang harusnya seminggu, sebulan hanya diperbolehkan bisa 1 kali, ada yang diperlukan 2 kali. Tapi apakah mereka sebenarnya merindukan, tetapi karena ada situasi kapasitas yang membuat ini tidak bisa hadir. Jadi kalau kemudian misa online itu kemudian ditutup, bahwa kita menutup rahmat dan berkat untuk mereka. Ya. Kemudian sekarang pertanyaannya yang ditujukan untuk kita sendiri masing-masing. Militansi tadi dikatakan, adakah, masihkah ada militansi di dalam orang-orang Katolik itu sendiri? Kalau orang Islam mempunyai militansi, bahwa mereka kemudian tetap ke masjid dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya juga dikatakan bahwa setiap sholat harus ke masjid juga enggak sih. Mereka yang setiap sholat masjid hanya Jumatnya saja, tetapi yang lainnya tetap bisa di rumah atau di tempat lain. Tetapi ada satu militansi di dalam keimanan mereka. Malah seharusnya kita bertanya kepada mereka, bagaimana membangun sebuah militansi yang harusnya ada di dalam diri kita. Kalau kita melihat abad-abad awal, ketika gereja itu tidak diperbolehkan ketika zaman abad awal di Eropa, mereka merayakan Ekaristi di mana? Di tempat-tempat yang tersembunyi. Mereka merindukan perayaan Ekaristi. Mereka haus akan perayaan Ekaristi. Taruhannya adalah taruhan nyawa. Tetapi karena mereka membutuhkan Tuhan yang hadir. Atau saya pernah dengar satu cerita, ada seorang pastor ditangkap di Cina karena merayakan Ekaristi, di penjara pastor itu. Tapi pastor ini juga pengen, bahasa harus merayakan Ekaristi, dia tidak mempunyai apapun juga yang dia pegang. Tidak ada buku, tidak ada piala, tidak ada hosti, anggur, dan lain sebagainya. Tetapi kerinduan di dalam dirinya, bagaimana Ekaristi itu menjadi kekuatan dalam dirinya, maka dia merayakan Ekaristi dengan apa yang dia hafal, dengan apa yang dia ingat, karena ada satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Militansi itu terbangun di dalam diri kita. Kalau kita sendiri sampai saat ini masih mempertanyakan kemudian di dalam perayaan Ekaristi, maka kita tadi kembali, apakah Tuhan itu sungguh ada di dalam diri kita? Sehingga kita memperjuangkan diri kita dengan semua tenaga untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita sendiri sudah istilahnya setengah-setengah, bisa jadi satu saat Indonesia ini seperti Eropa Barat, yang bisa hanya orang-orang tua, nggak tahu orang mudanya kemana. Mereka sudah tidak membutuhkan Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan lagi. Tuhan itu hanya mereka kenal hanya ketika mereka lahir dibaptis dan ketika mereka mati mereka mencari Tuhan. Habis itu mereka tidak mengenal Tuhan sama sekali. Apakah kita akan seperti itu? Apakah kita tetap akan berada dalam situasi bagaimana kita membangun? Malah sebenarnya situasi saat ini adalah situasi ujian bagi kita
untuk menguji iman kita itu sampai di titik mana. Begitu Pak Junjun. Ya, menjawab ya Pak Junjun. Ini di chat juga ada pertanyaan yang kurang lebih sama. Tanggapan Romo untuk teman-teman yang masih belum berani untuk misa offline, tetapi santai-santai saja kalau keluar ke mall dan olahraga outdoor. Jadi tanggapan Romo seperti apa? Barusan Romo sudah panjang lebar menjelaskan. Ada tambahan mungkin? Kalau nggak Ya, ada, ada. saya lanjut. Nggak Mau ada, tanya, oke. mau tanya ya. Bu Lili? Iya. Mau tanya? Ya, oke. Pak Hadi. Pak Hadi. Ya. Selamat malam Romo Anton. Selamat malam. Ya, mau tanya ini mengenai ekaristi dan dosa sakrilegi. Kalau besoknya misalnya hari Minggu kita mau mengikuti ekaristi, kemudian kita menyadari ada satu dosa mortal atau dosa berat, tentunya hari Sabtunya kita mau mengaku dosa. Nah, kalau misa kan harus bertemu kopdar ya. Nah, untuk di Paulus bagaimana proses pengakuan dosa? Misalnya ada permintaan, ada suatu pengakuan dosa karena merasa suatu dosa sakrilegi, dosa mortal yang akan diakukan. Bagaimana Romo? Ya, kami para Romo untuk orang-orang yang ingin mengaku dosa, memang ada jadwal-jadwal tertentu, tapi ada juga setiap orang yang datang itu boleh meminta pengakuan dosa secara khusus. Kita masih membuka, ya. Memang kalau saya pribadi ketika orang datang minta pengakuan dosa di luar, biasanya kita sebelum Paskah, sebelum Natal, silakan datang aja untuk mengaku dosa, enggak masalah. Memang untuk pengakuan dosa karena saat ini Romo-romo juga tidak kemudian istilahnya gini, tetap menjaga diri, maka pengakuan dosa biasanya di ruangan yang lebih besar. Bisa di dalam gereja Paulus, atau bisa di kapel Barnabas, atau bisa juga di ruang tamu, ruang konsultasi. Ada pengakuan dosa. Ya, tetap dalam pengakuan dosa itu menjaga kerahasiaan dan juga kenyamanan orang yang mengaku dosa. Silakan datang dan kemudian minta atau kemudian janjian dulu melalui sekretariat juga bisa. Ya. Terus ada beberapa orang yang kemudian yang pasti akan ketemu romonya itu misa harian. Misa harian kemudian minta romo saya ngaku dosa, pasti akan dilayani. Gitu, Pak. Nah, kemudian tadi saya mau ngomong ini tadi sebenarnya kalau di misa hari Minggu memang ada pembatasan usia terutama untuk anak-anak dan orang tua. Tetapi untuk misa harian karena yang misa itu tidak begitu banyak, kita lebih membuka. Siapapun yang datang silakan. Yang penting dalam keadaan sehat dan yakin sehat. Ya, kita tidak akan bertanya umurmu berapa dan tidak ada kemudian pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang yang merindukan merayakan Ekaristi untuk orang-orang yang sudah sepuh, yang lansia, tidak di hari Minggu, di harian pun tetap kita bisa merayakan misa bersama. Jadi kalau misa harian saya lihat ada beberapa orang yang memang sudah lansia, tetapi setia untuk setia untuk merayakan Ekaristi. Tapi kalau hari Minggu memang belum boleh. Gitu Pak. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama Pak Hadi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, mau ada pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu ya, Untoyo dari lingkungan 13A. Setelah divaksin, lansia boleh hadir misa kah? Nanti kita lihat perkembangannya akan seperti apa ya. Vaksin itu juga kita tidak tahu hasilnya. Kemarin sempat saya ngobrol dengan seorang dokter, dia mengatakan bahwa ternyata tidak semua orang yang divaksin itu kemudian memunculkan satu imunitas kekebalan. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tetapi bagaimanapun kita tetap dianjurkan untuk vaksin. Tetapi masalah kapan setelah vaksin itu langsung diperbolehkan ke gereja atau tidak untuk yang lansia,
mungkin ditunda dulu sampai ada satu pernyataan resmi dari pemerintah bahwa vaksin ini memang sudah dapat dikatakan mampu untuk mencegah penyakit dari COVID ini atau menyembuhkan COVID ini. Jadi kita tunggu dari pernyataan yang berwenang. Ya, baik Romo. Semoga menjawab. Ada pertanyaan berikutnya. Saya berani misa offline, tetapi kalau suami melarang, bagaimana Romo? Nah, ini harus ngobrol dengan suaminya. Nanti kalau sama, nekat saja, nanti aku didatengin sama suaminya. Wah, kacau ini. Ya, kemudian kalau saya sih coba dikomunikasikan dengan suami, kemudian diberi penjelasan dan lain sebagainya. Dan kalau saya sih berkata jujur kalau memang kita menginginkan untuk merayakan Ekaristi. Jadi kalau misalnya kita mengatakan, Pak, saya mau misa di gereja. Habis misa selesai harus pulang. Jangan kemudian habis misa, kemudian kesempatan misa itu kesempatan untuk keluar rumah dan jalan-jalan ke mal. Jangan. Jadi kalau kita memang mau misa, ya misa. Kemudian diberikan penjelasan bagaimana prosedur-prosedur di dalam persiapan misa, ada protokol kesehatan dan sebagainya yang memang mengamankan. Memang tidak ada yang menjaga 100% itu enggak ada. Tapi paling tidak kita sudah berusaha sekuat mungkin untuk supaya semua umat yang hadir itu nyaman. Ya semuanya. Tidak ada yang mau bunuh diri lah di dalam gereja. Pastornya juga menjaga diri. Pastornya menjaga diri, imatnya juga saling menjaga diri. Asal kita semua itu masing-masing mau menjaga diri dengan baik, pasti tidak akan terjadi sesuatu apapun. Ya. Iya, terima kasih Mo. Berikutnya ada Pak Widyoko mau bertanya. Boleh silakan langsung unmute, Pak. Oke, sudah siap. Makasih. Selamat malam Romo. Salam sehat. Selamat malam Pak Wid. Ada dua hal. Mungkin yang pertama sedikit mempertanyakan atau juga komen yang Ibu Lili tadi, entah temannya atau yang misalnya hari Minggu tidak berani ke gereja karena mengingat di rumah ada bayi atau ada lansia. Pertanyaan saya, kan pergi ke gereja hanya seminggu sekali. Sementara mungkin di rumah itu ada orang yang setiap hari pergi karena ke gereja, karena kerja misalnya atau berusaha atau ke alam misalnya. Apakah itu tidak pernah menjadi pemikiran? Itu yang pertama. Yang kedua, saya memaknai pergeseran, entah pergeseran iman atau pergeseran pemahaman, mungkin begini Romo. Bukan sekedar mau berniat mau ketemu dengan Tuhan, tetapi ketemu juga dengan Tuhan, tapi juga milih-milih gitu loh, Mak. Artinya gini, bukan hanya misa offline yang mungkin berkurang, misa online aja juga milih-milih. Misalnya, saya mengamati di Paulus ini untuk yang misa offline, saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi untuk yang misa online aja nggak pernah sampai 200, misalnya setiap minggu. Misalnya yang saya ikuti di chat, di data di itu. Nah, sementara di tempat lain, saya tidak perlu menyebutkan romonya siapa atau siapa, ada bisa mencapai paling sedikit 8.000 setiap minggu, 8.000 umat yang misa dengan romo tersebut, misalnya macam ini. Nah ini kira-kira pergeseran macam apa nih, Mo? Ke Paulusnya mah enggak, misalnya parokinya Paulus, tapi ke ikut misanya entah offline entah online di tempat lain, gitu misalnya. Mungkin pergeseran milih-milih selera gitu, Mo. Terima kasih, Mo. Ya, terima kasih Pak Wid. Kalau yang pertama tidak perlu dijawab, itu sebuah sharing yang bagus juga sih ya. Kalau kita bicara mengenai hal-hal yang duniawi, dengan mudahnya kita memaafkan. Tetapi kalau kita bicara mengenai Tuhan, ibadah, kita mulai menawar-nawar banyak hal yang kita tawar. Itu
Pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak bisa kemudian menilai dengan situasi seperti ini apakah orang harus misah di Paulus atau tidak. Ya. Kalau lihat ini pengalaman saya sendiri, belum ada misa offline, belum ada misa online, belum ada pandemi. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih bertugas di Paroki Santa Melania, ada satu wilayah atau lingkungan yang sangat dekat dengan Kapel Borromeus. Kalau mereka pergi ke Borromeus, mereka tinggal jalan kaki. Tetapi kalau mereka pergi ke Melania, mereka harus naik angkot. Pada waktu itu kemudian mereka bertanya, gimana Romo, boleh enggak Romo? Saya katakan, silakan saja mau pergi ke gereja kemanapun juga silakan. Yang penting kamu punya ibadat yang baik, tidak harus pergi ke gereja parokimu. Apalagi kayak di Bandung ini, kotanya itu besar. Gereja antara gereja yang satu dengan gereja yang lain itu jaraknya nggak jauh. Kita dengan Buah Batu itu dekat banget. Kita dengan katedral dekat banget. Jadi sebenarnya kita boleh memilih. Yang penting ini. Yang penting kita merayakan Ekaristi dengan sungguh-sungguh, itu yang paling penting. Ya, memang ada romo-romo atau uskup yang kemudian jalan khotbahnya menarik dan sebagainya. Yang pasti bahwa ketika mereka merayakan Ekaristi itu, bahwa mereka kemudian dibantu imannya untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Dengan siapapun juga, gitu ya. Ini itu Pak Wid, kalau masalah memilih ya, kalau memilih. Tapi kalau misalkan yang kembali tadi, enak online daripada offline, nah itu yang kemudian perlu dipertanyakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya kah? Dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau masih penasaran. Tadi di kolom chat saya iseng menelusuri, ternyata memang ada yang berubah ya, yang dari jawabannya 0 ke 1. Oke, Ibu. Bu, saya. Ya, Ibu Deme ya. Oke, silakan Bu. Selama ini memang saya ikut misa offline semenjak gereja dibuka. Cuman ada beberapa teman saya di lingkungan yang lain yang mungkin mereka tidak masuk ke dalam grup lingkungan, tidak mengetahui bahwa sebenarnya gereja itu dibuka dengan cara daftar online. Dengan cara mendaftar secara online. Jadi atau mereka tidak punya HP yang bisa katakanlah HP yang hanya bisa SMS sama telepon doang, sehingga mereka tidak mengetahui informasi-informasi tentang gereja. Jadi yang saya ingin, bagaimana caranya untuk menjangkau mereka. Sedangkan ada juga memang setelah mereka tahu saya gereja, waktu itu setelah saya upload di medsos bahwa saya di gereja Paulus itu berfoto, saya masukkan ke medsos, mereka bertanya apakah gereja sudah dibuka. Ya saya katakan sudah, dengan linknya saya kirimkan ke mereka. Mereka bilang mereka tidak dapat link itu dari lingkungan. Kemungkinan mereka tidak masuk di grup lingkungan sepertinya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya? Mungkin banyak umat yang rindu untuk datang ke gereja, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya, atau mereka tidak tahu informasinya bagaimana. Jadi bagaimana caranya untuk menjangkau mereka yang rindu datang ke gereja dengan tidak tahu bagaimana cara untuk ke gereja itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Wah, ini sebenarnya satu bentuk pewartaan. Jadi Ibu itu sudah menjadi pewarta. Pewarta itu bukan hanya sekedar kita menyampaikan kitab suci atau apa,
tetapi ibu sudah menjadi pewarta untuk membawa kabar gembira kepada orang lain. Jadi pewartaan itu bukan hanya dari petugas gereja, dari ketua lingkungan dan sebagainya, tetapi masing-masing umat juga bisa saling mensaringkan. Jadi misalkan ketika ada umat yang tidak tahu, oh Paulus sudah ada misa offline, silakan datang. Itu bentuk pewartaan yang sangat bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita itu menerapkan adanya pendaftaran melalui Google Form, melalui internet dan media internet. Tetapi kalau misalkan memang kemudian kita tidak bisa menggunakan atau kita tidak mempunyai, silakan datang ke gereja. Cuma prosesnya agak panjang. Kalau yang datang gereja kalau sudah mempunyai tinggal kasih tahu nomorku ini, nomor 152, tinggal masuk. Tetapi kalau mereka yang belum mendaftar, asal masih ada tempat, silakan datang kemudian mencatat namanya siapa, dari lingkungan mana, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya gereja itu tetap terbuka untuk siapapun juga. Jadi gereja dimanapun, terutama di gereja Paulus, tidak memberikan pembatasan-pembatasan untuk mereka yang datang ke gereja. Tidak ada pembatasan, apakah dia dari paroki manapun, kita juga tidak pernah bertanya bahwa, oh, Anda parokinya Buah Batu, nggak boleh ke Paulus. Tidak. Gereja itu adalah milik umum, milik bersama. Sejauh orang mempunyai niat untuk gereja, silakan datang ke gereja. Dan saya setuju apa yang dikatakan Ibu, semoga kita semua yang hadir di sini pun masing-masing bisa menjadi pewarta. Mewartakan, ayo kita kembali ke gereja, ayo kita kembali ke gereja. Terima kasih Bu De atas usahanya yang luar biasa. Ini contoh luar biasa menggunakan media sosial ya Bu untuk mengabarkan Injil. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Malam, mau sharing aja? Boleh? Ya. Boleh. Malam Ramadan. Mau, saya sendiri, saya ada darah tinggi. Saya kalau kerja, ya harus kerja, harus keluar. Cuma memang ada semacam message dari istri, janganlah ke gereja dulu katanya. Saya pengen banget. Dari bulan 3 tahun kemarin, saya baru 2 kali mungkin ya, pelantikan di pengurus di KPPK sekali, di Laurentius sekali, di Paulus sekali. Saya datang aja, nggak daftar online. Saya yakin yang daftar juga mungkin ada halangan, tiba-tiba nggak itu. Jadi saya pede aja datang, ikut misa. Kangen banget. Sampai sebenarnya nangis, 2 kali misa itu saya nangis, sudah lama nggak datang. Tapi makin ke sini, bahwa yang namanya klaster keluarga itu makin ada. Dan saya usia hampir gocap, memang anak masih kecil. Terus yang klaster keluarga ini ada teman dekat yang kuliah, dia OTG ternyata. Kalau dibilang kalau nggak sehat nggak usah datang ke gereja. Tapi yang kita khawatirkan adalah OTG, orang tanpa gejala ini. Teman saya, teman kuliah, fine-fine aja, dia isoman, sehat, menurut dia nggak kerasa apa-apa, tapi dia positif. Dan itu kenain ke istri dan anak dan orang tuanya. Orang tuanya sampai masuk Hasan Sadikin. Sebenarnya ya mungkin kalau misa, mungkin ya ini excuse aja sebenarnya. Ya yang dibilang diperjuangkan iman itu iya gitu. Cuman kadang orang pun jujur, kalau juga dia maksain ke gereja, belum apa-apa misalnya udah ribut dengan keluarga, dengan istri, datang ke gereja juga menurut saya mungkin nothing ya. Percuma, dia hatinya nggak ada. Nah terus juga kalau di rumah, kalau dia memang sukacita, saya juga bingung apakah ini memang ya cuman kita tidak puncaknya tadi itu adalah tubuh Kristus itu kita tidak terima. Tapi apakah ya ini cuman excuse mungkin ya, apakah dengan kesungguhan kita dengan kesungguhan hati bahwa kita mau jumpa Tuhan, tapi cuma ada keterbatasan gitu ya. Nah sama pun kalau memang kita juga pelayanan getol banget ke gereja, tapi keluarga kita lupa gitu ya. Kadang saya mikir, hayu aja egois, orang hayang ke gereja gitu ya. Pamajikan kumangke we jeung budak mah. Nah saya kadang mikir, apakah ini satu keegoisan gitu loh. Ya itu aja mau intinya, saya kadang
yang namanya manusiawi, aduh kalau nggak kerja saya bilang nggak keluar ya nggak ada duit, nggak makan gitu ya. Jadi memang darah tinggi peduli amat lah, yang penting karena bagian saya manusianya harus fight, tidak cuma bawa durian runtuh uang datang. Tuhan mau kita tetap kerja cari uang, tapi berhikmat gitu ya, jaga protokol. Tapi kadang yang OTG ini yang bikin wow, nggak tahu nih dia OTG ternyata dia sehat-sehat aja dia bawa, dan kita kondisi juga mungkin juga nggak sehat murni gitu ya, kadang nggak mungkin kondisi 100% on fire terus gitu. Ya itu aja Mo, terima kasih. Pak Tony, boleh ditanggapi nggak? Ya boleh Mo, ini sharing aja Mo. Hari nggak boleh ditanggepin. Ya kan di grup kita juga yang MA juga kan banyak Mo ya, yang ada yang kena gitu ya. Di grup KMK juga saya dulu kuliah ada banyak yang kena gitu. Ya yang rata-rata sehat sih udahnya. Ya, yang pertama memang kita tetap kita harus menghargai keluarga, tetap. Makanya kalau tadi itu saya katakan ketika mau misah kemudian dilarang dari sini tidak kemudian nekat, tetapi bagus kemudian dikomunikasikan dengan keluarga, itu yang paling utama. Jangan kemudian gara-gara kita memaksakan aktivitas di gereja kemudian muncul masalah, itu yang tidak boleh. Saya sih pernah mengalami juga ketika saya melarang orang, kamu jangan pergi ke gereja, karena apa? Istrimu melarang kamu untuk pergi ke gereja. Saya mengatakan itu, waktu itu belum ada COVID. Jadi memang harus yang namanya utama itu tetap gereja itu membangun gereja kecil dalam keluarga. Yang pertama, kemudian yang kedua, masalah kesehatan itu bukan tanggung jawab orang lain, tetapi adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Dan bagaimana kita juga bertanggung jawab terhadap orang lain. Maka kalau ketika kita mulai bertanya sebenarnya untuk menjaga diri kita itu seperti apa sih? Sejauh kita rajin menggunakan masker secara baik dan benar, kemungkinan kecil kita akan tidak terkena. Mengapa keluarga itu mudah terkena? Karena ketika di dalam keluarga tidak ada masker dan sebagainya sehingga mudah terkena. Maka kalau di gereja itu memang aturan masker cukup ketat. Seringkali atau beberapa kali lah, bukan seringkali, beberapa kali saya lihat tatib yang ada di gereja itu mendekati umat yang menggunakan masker tidak benar. Ya, untuk apa? Bukan untuk tampilan jelek, enggak, tetapi untuk mengingatkan mereka bahwa ada tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab bersama. Jadi protokol kesehatan yang ditentukan oleh gereja itu memang harus dipatuhi demi kesehatan diri dan juga kesehatan orang lain. Ada cuci tangan, ada kemudian tes suhu dan lain sebagainya. Itu yang memang harus dipatuhi. Dimanapun juga, bukan hanya di gereja, kita mempunyai tanggung jawab untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kalau memang kita merasa bahwa saya adalah pembawa, ya kita nggak usah pergi keluar kemana-mana sampai kita sendiri baik sehingga kita tidak membahayakan untuk orang lain. Mungkin itu tanggapannya Pak Tony. Ya, makasih Mo. Ya karena memang OTG itu kan kadang swab antigen biasa aja kan saya sebulan sekali itu, karena saya sering keluar marketing. Sebulan sekali sih, puji Tuhan negatif ya. Cuman kan kalau yang PCR katanya lebih sensitif, lebih baik. Cuman kan biayanya mahal gitu loh. Jadi kadang kan saya sadar nggak sadar ya, apakah nanti saya datang bawa apa enggak ya saya halam-halam gitu. Cuman ya intinya saya sharing aja bahwa ya kadang sebenarnya kita excuse aja sih sebenarnya. Mungkin kalau di rumah sih masih bisa dengan sama-sama keluarga. Kalau misalnya itu ya saya sendiri gitu loh. Itu aja karena emang anak masih kecil sih. Kalau enggak ya mungkin udah beda cerita gitu aja. Ya itu aja saya tadi, makanya saya nggak abstain, saya nggak jawab berani atau tidak ke gereja, itu aja. Thank you. Ya, terima kasih Pak Tony untuk sharingnya. Mudah-mudahan sharingnya Pak Tony tadi dan jawaban Romo juga menguatkan untuk teman-teman yang tadi di chat cerita bahwa ada komorbid, ada lansia di rumah, ada anak-anak kecil juga. Jadi sama seperti gereja juga berusaha untuk
selalu bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan semua keputusannya. Jadi kita juga harus bisa bertanggung jawab. Kalau memang kita nggak bisa, malah membawa resiko buat orang lain, ya sebaiknya kita pikirkan ulang. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, boleh saya bacakan satu komen dari peserta, Ibu Asri, karena ini nyambung dengan sharing ya. Saya bacakan ya. Menurut pengalaman saya, protokol kesehatan yang diterapkan di gereja sangat baik dan ketat. Bahkan lebih ketat daripada saat saya ada meeting di hotel atau instansi pemerintahan. Petugas tatip juga dengan tegas mengingatkan umat apabila ada yang mengabaikan protokol kesehatan, bahkan selalu siap sedia untuk mengingatkan umat dan menyediakan hand sanitizer bagi yang tidak membawa. Profisiat bagi para romo, petugas, dan semua yang sudah mendukung pelaksanaan misa sehingga saya merasa aman dan sangat nyaman mengikuti misa. Semoga ini jadi pendorong untuk teman-teman sharing ke orang lain, ke teman-teman lain yang belum berani untuk misa offline. Tadi kalau nggak salah ada yang raise hand lagi, kita lanjutkan ke Pak Hari kah? Pak Hari, sebentar cari dulu. Ya Bu, saya. Ya, oke. Bapak ngomong-ngomong, saya sambil nyari buat di spotlight. Oke, makasih Bu Lili. Malam Romo. Selamat malam Pak Hari. Iya, jadi gini, saya sih semenjak misa offline dibuka ya, kurang lebih mungkin Agustus kemarin ya. Ya berusaha sebisa mungkin menghadiri setiap misa offline. Cuman kadang-kadang saya tuh sering tugas di luar kota ya, seringnya di Jakarta sih. Jadi saya sering bolak-balik Bandung Jakarta. Nah, sebenarnya setengah dari pertanyaan saya sih sudah terjawab sama Romo ya, bahwa gereja tuh terbuka dari paroki manapun juga boleh. Nah, cuman saya tuh sudah 2 kali ya khususnya di Jakarta sih bertanya. Pertama ke paroki Katedral Jakarta, kedua ke paroki Tomang. Kebetulan saya di Jakarta Barat dekat dengan paroki Tomang. Nah, saya bertanya, jadi sebelum saya berangkat ke gereja itu saya telepon bertanya apakah memungkinkan umat bukan paroki yang bersangkutan untuk hadir di gereja tersebut. Jawabannya nggak bisa, Romo. Nah, saya jadi agak ragu nih. Jadi selama saya di luar kota, saya nggak berani untuk misa offline di kota tersebut gitu. Jadi saya mohon dijelaskan atau ditegaskan kembali, kalau seandainya memang semua gereja membuka diri seperti Paulus, ya saya sangat senang dan ya sangat menerima hal tersebut gitu. Tapi nggak tahu dengan gereja lain ya. Kalau menurut Romo kira-kira gereja lain juga akan seperti Paulus, saling membuka diri dari paroki manapun asal memang kita benar-benar sehat, bisa mengikuti misa offline, boleh datang, ya saya sangat gembira menyambutnya. Begitu Romo. Oke. Ya memang masing-masing keuskupan itu mempunyai kebijakan masing-masing yang berbeda-beda satu sama lain. Kalau yang saya tahu, Keuskupan Bandung itu buka atau tutup tergantung dari tim pastores atau para romonya yang ada di paroki. Kemudian kalau menutup menginformasikan kepada Bapak Uskup, entah melalui Vikjennya, entah melalui sekretarisnya, atau ketika kita mulai membuka kembali kita akan memberitahukan. Jadi kewenangan membuka menutup aturan-aturan itu diberikan kepada masing-masing pastor paroki, yang penting dikomunikasikan itu di Bandung. Sedangkan di Jakarta yang saya tahu itu ada memang wilayah-wilayah kewenangan ada di keuskupan. Jadi ketika gereja membuka diri untuk merayakan Ekaristi secara offline, maka harus persetujuan dari pihak keuskupan. Dan nanti ada tim keuskupan yang kemudian akan turun melihat apakah protokol kesehatan yang akan diterapkan di gereja itu bisa atau enggak. Dan mungkin juga akan disaring juga bahwa yang bisa merayakan Ekaristi hanya umat yang ada di sana, mungkin lebih pemantauan dan sebagainya. Karena Jakarta adalah kota besar di mana mobilitas orang itu sangat-sangat kencang, sangat kuat, sehingga uang keluar masuk itu dengan mudah. Sedangkan di Bandung tidak begitu. Ya kalau saya lihat mengamati
orang-orang yang merayakan misa di Paulus, saya lihat ada beberapa yang dari luar kota, ada beberapa yang luar paroki, tetapi jumlahnya tidak sangat banyak, hanya beberapa orang saja. Itu. Ya, mungkin itu, Pak Hari. Oke, makasih Romo. Jadi ya kebijaksanaannya tetap di paroki masing-masing ya. Kalau di Bandung. Iya, kalau di Jakarta ya tergantung dari keuskupan. soalnya malas juga kalau udah datang jauh-jauh sampai sana nggak boleh ya, mendingan offline online gitu Romo ya. Ya, kalau di Paulus sejauh tempatnya masih ada, kita pasti akan membuka kecuali kalau memang tidak diperbolehkan. Misalkan kita pernah menolak orang datang ke gereja Paulus karena udah sangat tua dan rentan. Kita waktu itu istilahnya kita tidak kemudian usir, oh nggak boleh, kita ingatkan. Sekarang boleh, tapi kedepannya jangan dulu karena situasi atau umurnya itu sudah 70 tahun lebih. Itu kan tidak bagus untuk budayanya. Jadi kita melihatnya bukan untuk kepentingan gereja saja, tetapi juga untuk kepentingan umat yang adil itu sendiri. Oke, terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Pak Hari. Ini mau sudah lewat dari jam yang sudah ditetapkan sebetulnya, tapi seru banget pertanyaan-pertanyaannya. Dibuka satu lagi kalau ada, kalau nggak ada mau dilanjutkan ke acara berikutnya. Ini saya kayak ibu guru, saya hitung 5 detik ya. 1, 2, nggak ada lagi yang bertanya, nggak ada di chat juga. Oke. Ya rasanya udah nggak ada yang bertanya lagi, tapi kalau sampai ada yang mau bertanya silahkan nanti bisa menghubungi K2S Santo Paulus. Jadi kalau boleh disimpulkan, bentuk misa online itu adalah bentuk bagaimana gereja menemani umat saat menghadapi masa darurat. Dan sekarang pada saat gereja sudah dibuka lagi, gereja mengundang kita untuk kembali datang, membangun hubungan relasi yang personal dengan Allah dan bersama dengan umat Allah yang lain. Sebelum ditutup, ternyata ada yang raise hand lagi. Pak Hendy, apakah mau bertanya? Pak Hendy? Ya, saya mau bertanya. Boleh, Mo? Boleh ya, Mo? Silakan. Ya, boleh. Silakan, Pak Hendy. Saya mau nanya, Mo, kalau misalnya saya mau ke gereja di katedral, kan itu di katedral diperbolehkan untuk berlutut ya. Nah, kalau misalnya sedangkan ke gereja Paulus sendiri kan kayak kita nggak boleh berlutut, hanya saja saat-saat kita berlutut kita malah duduk gitu kan. Nah, apa pertimbangannya dari paroki supaya kita tuh tidak boleh berlutut, Mo? Sedangkan kalau misalnya kita bisa mengikuti katedral kayak dibatasin lagi satu bangku, satu baris di belakangnya kan bisa lebih menjaga jarak ya, Mo ya. Apa pertimbangan dari tim paroki supaya kita lebih baik dulu tidak berlutut kayak gitu sih, mau nanya itu aja. Oke, mungkin pengaturan bangku yang gereja katedral sama Paulus agak beda. Memang kalau di katedral saya lihat satu bangku itu dinonaktifkan, tidak bisa didudukin, sehingga ada satu jarak. Sedangkan di Paulus kebijakannya bahwa memang kita sebenarnya mengeluarkan beberapa bangku. Bangku yang ada di dalam gereja itu sudah dikurangi berapa ya? 4 atau berapa, 6 saya lupa. Ada bangku yang dikurangkan supaya ada jarak antara bangku yang satu dengan bangku yang lain. Kemudian dengan settingan bangku yang ada di Paulus ini, kemudian kita memang menerapkan bahwa kita tidak boleh kemudian berlutut. Karena ketika kita berlutut, maka kita akan memperpendek jarak kita dengan orang yang ada di depan kita. Jadi kita mengatur seperti itu supaya tidak ada kontak. Ya, kemarin pernah ada yang diusulkan bagaimana kalau kemudian bersilang 3-2-3-2. Ketika saya lihat bersilang pun juga tidak membuat sebuah jarak itu menjadi lebih jauh, enggak juga. Maka posisi yang saat ini ada di Paulus adalah posisi yang diatur seperti itu, tetapi konsekuensinya memang
tidak boleh orang kemudian berlutut, karena nanti tidak nyaman dengan yang depannya ketika kita berlutut, kemudian depannya mau duduk pasti sudah nggak nyaman karena di belakangnya ada orang dan membuat jarak yang sangat dekat dengan orang yang ada di belakang. Mungkin itu Pak Hendy. Oke, Mo. Makasih, Mo. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan terakhir ya, Mo. Jadi tadi saya lanjutkan, kesimpulannya adalah bahwa ini kemarin online itu adalah minus malum. Kenapa online tetap diadakan? Karena gereja masih tetap memfasilitasi mereka yang memang masih belum bisa ke gereja, yang masih dalam kondisi tidak memungkinkan. Untuk kita semua yang memang sudah bisa kembali ke gereja, sudah bisa ikut perayaan Ekaristi secara offline, apakah kita siap untuk menerima undangan ini, undangan dari Tuhan untuk kembali bersama-sama dengan umat Allah yang lain, menjalin hubungan pribadi dengan Allah? Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah memang kita lebih peduli pada kenyamanan diri sendiri daripada memperjuangkan iman. Itu aja mungkin yang bisa disimpulkan. Saya kembalikan ke Ibu Titi ya. Bu Titi belum di-unmute. Baik, terima kasih. Romo, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan dan juga jawaban-jawaban yang sudah mencerahkan berbagai ketidakmengertian kita terkait Ekaristi online di masa pandemi ini. Dan semoga setelah sesi bincang hangat ini, kita benar-benar kembali, semangat kita kembali menghangat, bahkan membara ya, berduyun-duyun, berbondong-bondong datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi. Tetap dengan protokol kesehatan lengkap dan ketat, mudah-mudahan kita akan senantiasa dalam keadaan aman dan nyaman. Dan Ibu Lili, terima kasih juga sudah membantu memfasilitasi pertanyaan demi pertanyaan, hingga semuanya bisa terjawab dengan jelas. Dan Bapak Ibu, terima kasih juga partisipasinya malam hari ini. Pertanyaan demi pertanyaan bukan hanya untuk yang bertanya, saya kira ya, semuanya bisa menyerap pengertiannya, dan semoga ke depan kita akan semakin berani untuk ikut Ekaristi secara offline. Dan kiranya apa yang sudah kita dapat pada malam hari ini sungguh membuka hati, budi, dan pikiran kita untuk siap berjuang keluar dari zona nyaman. Teman-teman K2S, good job malam ini. Terima kasih. Tetapi sebelum kita tutup, mungkin ada pengumuman, Ibu Ilim, mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan, Ibu. Selamat malam, Ibu Ilim. Selamat malam. Sebentar. Ya. Selamat malam, Romo Anton. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih untuk kepada panitia yang sudah memberi saya kesempatan untuk men-share dua pengumuman. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Ilim dari bidang liturgi. Saya mohon izin untuk menyampaikan dua pengumuman. Kami dari bidang liturgi itu mencoba menambah kekayaan iman umat di Paroki Santo Paulus maupun umat Katolik pada umumnya. Kalau tadi dari Romo Anton kita sudah menerima kekayaan iman bertemakan Ekaristi. Nah, sebentar lagi kan akan Paskah ya. Nah, jadi dari bidang liturgi itu mencoba untuk memberikan satu webinar atau seminar online ya, berupa rekoleksi umat, yaitu dengan tema ini, mendalami makna misteri Paskah di masa pandemi sebagai dasar pertobatan pertobatan diri. Nah, acara ini akan diselenggarakan pada hari Kamis 11 Maret pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Ya, acara ini masih lewat online, yaitu melalui Zoom. Pendaftaran bisa melalui yang tertera di sini. Nah,
ini acara ini terbuka untuk umum, untuk siapa saja dan tidak dipungut bayaran. Nah, Bapak Ibu, e-flyer ini akan sudah kami share di grup-grup lingkungan maupun kategoria maupun yang lainnya. Nah, ini satu ya, kan sebentar lagi itu Paskah. Nah, di sini tertuliskan ada mendalami makna misteri Paskah. Ya, saya mencoba untuk berkatekese sedikit. Misteri Paskah itu apa sih? Yaitu misteri Paskah adalah misteri wafat dan kebangkitan Yesus yang merupakan puncak seluruh iman Kristiani. Nah, misteri wafat dan kebangkitan Yesus itu sudah kita rayakan setiap hari Minggu di dalam perayaan Ekaristi maupun di setiap hari dalam perayaan misa harian. Nah, melalui webinar ini kami berharap membantu umat gitu ya untuk lebih bisa memaknai Paskah itu. Kalau mungkin selama ini kita mengenalnya ada pekan suci gitu ya, 3 hari itu harus datang ke gereja misa gitu ya. Nah, mudah-mudahan melalui webinar ini kita bisa lebih mengenal lagi apa itu sesuatu yang belum kita ketahui di balik misteri Paskah. Ini acara yang pertama. Lalu ada acara lagi yang kedua dari bidang liturgi. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ketika melihat monstran ini, ingatan Bapak Ibu tentu ingat kepada kapel adorasi yang ada di Paroki Santo Paulus. Nah, dari kapel itu akan mengadakan ibadat adorasi bersama setiap hari Kamis, tanggal, kalau nanti kan besok tanggal 1, berarti Kamis tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, tanggal 25 Maret. Jadi ada 4 hari Kamis. Itu acaranya dimulai jam 8 malam. Kecuali tanggal 11. 11 itu karena tadi ada webinar itu. Jadi kami majukan jamnya menjadi jam 5. Ini juga masih melalui live streaming. Jadi Bapak Ibu diundang untuk mengikuti 2 acara ini untuk menambah kekayaan iman. Ya, jadi kalau ibadat adorasi ini disiarkannya melalui Paulus TV. Mungkin nanti juga akan di-share lagi pengumuman-pengumuman kedua acara ini. Ya, demikian pengumuman dari saya. Kembali ke panitia, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya. Selamat malam. Oke, terima kasih Ibu Ilin, pengumumannya cukup jelas. Selanjutnya Ibu Korbit bidang pewarta, barangkali ada yang mau disampaikan, Ibu Erlin, silakan. Iya, selamat malam Romo Anton, Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar? Iya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di acara kita malam hari ini. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu semua. Ternyata kita masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Baik, acara pada malam hari ini nggak berhenti sampai di sini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, terutama para pewarta lingkungan, mempunyai tugas untuk membawakan bahan ini nanti di pertemuan lingkungan. Pertemuan lingkungannya kapan? Yaitu misalnya pertemuan lingkungannya pada saat APP. Karena kan sekarang sedang berlangsung APP, jadi bisa diselipkan sedikit pesan-pesan dari Romo Anton tadi. Bahan yang tadi ini boleh di-share-kan ke lingkungan ya Romo ya? Halo Romo? Romonya ada? Boleh. Boleh ya? Oke, jadi nanti bahan ini dan rekaman kegiatan malam hari ini akan di-share di hotline ya. Di hotline, jadi silakan Bapak Ibu pewarta lingkungan untuk membawakan bahan ini di lingkungan masing-masing, gitu ya harapannya. Jadi kalau ditanya seperti tadi yang diharapkan Romo Anton, Bapak Ibu di sini akan menjadi agen-agen militan Gereja Santo Paulus, gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini
yang akan mengajak kembali umat-umat, terutama umat di lingkungan untuk kembali mau berani misa offline. Tadi kan sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman, bahkan cerita-cerita yang cukup baik gitu ya, tentang paroki yang sudah mempersiapkan protokol dan sebagainya. Mungkin nanti bisa di-sharingkan di lingkungan, dan intinya supaya umat kembali berani, juga mau memperjuangkan imannya, bahwa iman itu tidak hanya selalu dalam kondisi yang nyaman, yang enak, tapi harus diperjuangkan gitu ya. Jadi nanti harapan kami semuanya dari teman-teman panitia acara ini supaya umat Paroki Santo Paulus ini kembali bisa ke gereja bersama. Atau mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan lingkungan yang mengajak untuk misa bersama di paroki, karena misa bersama di lingkungan kan nggak bisa ya. Jadi gimana caranya supaya bisa membawa umat ke paroki, misalnya ada apa sih, ulang tahun nama pelindung lingkungan seperti itu ya. Nah, itu bisa dirayakan di paroki, dimasukkan ke dalam intensi. Nah, ini nanti pengurus lingkungan nih atur taktiknya gimana caranya supaya umat nanti mau misa gitu ya. Ayo Bapak Ibu kita misa nih gitu ya. Saya sudah titip intensi untuk Pesta Santo Pelindung lingkungan kita gitu. Semua hadir ya gitu. Seperti itu ya. Jadi membuat umat untuk kembali ke mau misa secara offline. Itu saja sih. Semoga kita semua pada malam yang sudah mengikuti acara malam hari ini bisa lebih berani lagi, bisa lebih mengerti lagi apa itu arti beriman gitu ya. Beriman tidak hanya yang enak-enak aja, tapi harus diperjuangkan. Terima kasih Romo Anton yang sudah menjadi narasumber malam hari ini. Teman-teman K2S, terima kasih banyak, good job, dan luar biasa sekali. Terima kasih. Kembali ke Bu Titi. Terima kasih Herlin. Ya, baik, kita semua yang hadir di sini akan menjadi agen-agen iman yang militannya, semua akan berusaha berjuang untuk mengajak umat dari lingkungan masing-masing atau keluarga masing-masing untuk berani bisa secara offline. Oke, untuk menutup pertemuan pada malam hari ini akan ditutup dengan doa. Bro Wijaya, kami mohon doanya dan nanti minta berkat dari Romo. Baik, selamat malam Romo Anton dan teman-teman sekalian. Suara saya terdengar ya? Dengar. Siap. Mari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam suasana Kristina, kita satukan hati kita tutup pertemuan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, selamat malam. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Karena atas perkenanmu pada malam hari ini, acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga apa yang kami dapat dari pembahasan materi pada hari ini bisa lebih menguatkan iman kami semakin setia mengikuti jalan dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi masyarakat kami dan juga dunia pada umumnya, di mana mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga gereja kembali dapat membuka pintunya dengan lebih berkuasa. Dan nama Tuhan kami Yesus Kristus, seluruh doa dan permohonan kita panjatkan. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan lewat nama-Mu, Romo Anton. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, segala daya upaya kita, serta istirahat kita pada malam hari ini senantiasa diberkati dan dilindungi oleh rahmat Allah yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jangan meninggalkan dulu. Kita mau foto bersama ya, foto dulu. Silahkan teman-teman untuk mengambil fotonya. Siapa? Videonya tolong dibuka semua biar kelihatan untuk dipoto. Mohon videonya dibuka semua.
seadanya saja. Sudahkah, Pak? Sudahkah? Dah. Belum? Tidak apa-apa, silakan seadanya saja. Ini kita berlayar-layar ya, jadi mohon sabar. Sudahkah? Jimmy sudah selesai? Belum. Nggak ada yang bantu? Satu orang? Sudah, Pi? Kalau apa seadanya saja. Sudah belum? Udah nunggu-nunggu, gigi kering, tahu-tahu nggak ada yang motret ya. Ada ini yang motret Pak Jimmy sebelah sana. Iya. Sudah. Tadi saya sudah ketemu sama teman saya. Oke, sudah? Oke. Sudah. Romo, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Ya, bye. Berkati kita semua. Amin. Bye. Bye.